Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Al-Kautsar, yang kami hormati narasumber kita hari ini, Ibu Mutia Gunaa, SPSI, MPSI Psikolog, Kepala Sekolah 3 Satuan Pendidikan Yayasan Al-Kautsar, serta seluruh peserta seminar parenting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama hari ini. Sholawat dan salam tak lupa tercurah kehadirat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, biar nggak sedikit tegang, izin saya pantun boleh? Boleh. Mohon dibantu dengan jawaban apa ya? Aduh, bapaknya kesenangan yang bapak-bapak cakap. Cantik. Oh, tapi bapak-bapaknya marah nanti. Kita sepakati mau buat apa? Cakap ya, nggak apa-apa ya, cakap cantik. Oke. Bunga melati tumbuh mekar. Mantap. Harum semerbak di pagi hari. Selamat datang seluruh peserta seminar. Semoga sukses dan keberkahan selalu menyertai. Amin. Boleh tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kemuliaan, kebahagiaan dan kesempurnaan. Pada hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, kita berkumpul hari ini bersama-sama hari ini dan dapat hadir dalam acara seminar parenting dengan tema bijak mengasuh anak usia dini di era digital. Ibu bapak semua, untuk lebih berkahnya hari ini, kita akan memulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Al-Kautsar, Bapak Dr. Andes Ahmad Sutardi, MM. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semua ya, yang hadir ini dari ibu-ibu yang hebat ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang peduli terhadap ya bagaimana mengasuh anak ya di era digital. Ya tentu saja ini merupakan PR bagi kita semua, di mana anak-anak kita ya, sejak lahir sudah terpapar, sudah digempur dengan teknologi. Ya, jadi seminar ini tidak lain adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana mengelola ya pola asuh kita terhadap anak kita. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya dan kita semua hingga yaumil akhir. Kami ucapkan selamat datang pada Bu Mutia sebagai narasumber nantinya. Saya dengan Bu Mutia ini sebetulnya sudah lama ya mengampu mata kuliah yang sama di Telkom University, di mana mata kuliah itu untuk memberikan pemahaman ya kepada
mahasiswa yang akan nantinya terjun ke dunia kerja atau dunia bisnis gitu, atau terjun ke masyarakat. Jadi diberikan bagaimana sikap-sikap yang baik. Nah, terkait dengan seminar ini, ya, saya jadi teringat nih, ya, udah lama ya kita, udah berapa tahun? Udah hampir 3 tahun ya, nggak berjumpa lagi. Nah, saya teringat bahwa ya saya punya teman nih, yang psikologi ya, yang dari psikologi kemudian bisa memberikan apa istilahnya panduan ya. Karena yang dikeluhkan oleh sekarang oleh orang tua itu ya, buntin nih, banyak pertanyaan mungkin ya dari orang tua, bagaimana mendidik anak, mengasuh pola asuh apa yang tepat gitu. Ya, jadi kehadiran Bu Mutia di sini betul-betul sangat ya diharapkan. Mungkin ke depannya juga kita akan lebih banyak kerjasama ya dengan rekan FIT, khususnya di prodi psikologi. Ya. Jadi psikologi ini baru Bu ya, di rekan FIT baru, dan mudah-mudahan nanti ya Buntin dan kepala sekolah di 3 satuan pendidikan ini juga bisa mengadakan kerjasama lebih lanjut gitu ya, untuk pembinaan baik itu anak-anaknya, orang tuanya. Kemudian terkait dengan materi seminar, boleh saya nanya kepada ibu-ibu semua, siapa di antara ibu-ibu yang punya anak ya, ketika belajar nih ya, mengerjakan tugas di rumah, tapi gak lama gitu, dia melirik ke HP-nya ya, kemudian melirik ke apa TV gitu ya, ada? Boleh angkat tangan siapa yang seperti itu? Jangan malu-malu kan. Itu pertanyaan pertama. Kedua, siapa di antara ibu-ibu yang anaknya nih ya, anaknya ketika dipanggil, "Nah, makan," dia nggak dengar gitu, sampai harus didatangin ke kamarnya. Siapa? Boleh angkat tangan. Ya mungkin ini juga sama ya sih. Dan satu lagi di pertanyaan, siapa di antara ibu-ibu yang cukup puas, lega ketika anaknya diam setelah dikasih HP? Ternyata hampir semua kita mengalami itu, betul ya? Dan satu pertanyaan lagi yang keempat, siapa ditanya apa saja tidak mengangkat tangan? Oke, baik ibu-ibu ya, ini nanti sejam atau 2 jam ke depan ya, itu Bu Mutia akan memaparkan bagaimana ya mengasuh gitu ya, pola asuh yang tepat ya. Bukan berarti di era teknologi langsung kan suka ada yang merampas HP-nya gitu kan ya, tapi yang bijak sekarang ya. Jadi anak juga ya harus kita hargai ya, hormati gitu ya, hak-haknya. Nah ini nanti Bu Mutia sejam 2 jam ke depan gitu ya, itu akan bisa memberikan tips buat kita semua. Jadi akhir kata, selamat berseminar. Ya, mudah-mudahan seminar kita ini bisa banyak manfaatnya tentu saja bagi pendidikan anak-anak kita di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Dan dibuka langsung. Oke, demikian seminar parenting dengan tema bijak mengasuh anak usia dini di era kita kami buka. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Tadi udah mengacung ya, nggak dilirik-lirik atau jadi gimana? Terima kasih Bapak. Ibu-ibu sudah resmi dibuka ya. Mohon izin mengabsen terlebih dulu ya. Terima kasih banyak kepada ayah bunda yang menyempatkan hadir di sini. Kita akan belajar bersama. Selanjutnya ada ibu-ibu Pokja 1 PKK Desa Margahayu Tengah ada. Masya Allah, terima kasih atas kedatangannya ibu. Ada ibu-ibu relawan Sapa, sahabat perempuan peduli anak, betul? Perempuan dan anak Desa Margahayu Tengah. Selamat datang bunda-bunda.
Iya, bunda-bunda. Padahal bunda sama ibu sama. Nanti aku yang umi nggak dibawa. Oke. Satu lagi, ini yang paling jadi motor di sekolah. Selamat datang pada para ibu guru. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semua. Karena sudah dibuka dan semuanya sudah diabsen, kita akan masuk langsung kepada topik yang paling ditunggu-tunggu, yaitu acara inti hari ini yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Ibu Entin Kartini selaku Kepala Sekolah TK Plus Al-Kausar. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Entin Kartini, SPD. Terima kasih Ibu Nida atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya juga mau pantun. Diawali oleh pantun, jadi saya juga ingin berpantun. Iya, mohon izin ya Ibu narasumber, Bapak Ketua, mohon izin ayah bunda semua. Pagi hari minum jamu. Terima kasih. Ditemani senyum yang ceria. Selamat datang Bapak Ibu di seminar parenting penuh makna. Terima kasih. Baik, saya tidak akan panjang lebar. Saya diberi kepercayaan untuk memandu kegiatan parenting hari ini. Selanjutnya saya sepenuhnya serahkan kepada harus bertanya dulu Bapak sekarang atau nanti? Iya. Untuk waktu dan tempat semuanya saya serahkan kepada Ibu narasumber kita, Ibu Mutia Konaa. Beliau adalah Ketua Prodi dari Fakultas Psikologi Telkom University yang hadir sekarang di tengah-tengah kita. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita semangat pagi dulu ya. Saya sebutnya ayah dan bunda. Ya, ayah dan bunda, kita semangat pagi dulu ya, karena ini biasanya di tell you kalau mau kerja harus semangat. Nah, saya berharap ayah dan bunda juga sama. Ikut seminar ini dengan penuh semangat, ya, dengan penuh kesungguhan ya. Oke, kita coba semangat pagi dulu ya. Jadi ayah dan bunda, kalau saya bilang semangat pagi, kepalkan tangannya, katakan pagi, 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 semangat. Nah, seperti itu ya. Baik, kita mulai ayah dan bunda. Semangat pagi, 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 semangat. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan ayah dan bunda, nama saya Mutia Konaa. Saat ini saya sebagai rekan Pak Ahmad juga mengajar di salah satu kampus swasta di Bandung, Telkom University. Ada yang tahu ayah dan bunda? Tahu di mana Bu? Di Jalan Buah Batu, betul sekali. Nah, sedikit meralat mungkin tadi Bu Entin bilang Fakultas Psikologi ya Bu ya. Nah, kalau di Telkom University sendiri, prodi psikologi ini berada di bawah Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, gitu, atau istilahnya FKS. Jadi kita belum berdiri sendiri sebagai fakultas. Jadi baru program studi. Mudah-mudahan doakan ya Ibu, Ayah dan Bunda supaya nanti kita bisa berdiri lebih berkembang untuk menjadi Fakultas Psikologi. Amin. Baik, hari ini diinformasikan bahwa saya akan sharing ya. Kayaknya lebih enak kalau kita saling sharing, karena kebetulan saya juga seorang ibu, 2 anak. Yang pertama usia 4,5 tahun, perempuan. Yang kedua laki-laki.
usia mau 3 tahun. Nah, jadi ketika diminta oleh Pak Haman, Bu, mau mengisi tema ini, wah saya justru juga butuh untuk diskusi dengan ayah dan bunda di sini, yang terutama punya anak yang usia dini, sama persis seperti saya. Di sini saya berdiri untuk berbagi kepada ayah dan bunda, artinya bukan saya yang paling pintar, justru saya juga butuh insight dari ayah dan bunda. Kita nanti akan berdiskusi bersama secara interaktif gitu ya, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita akan mohon maaf sebentar ya. Oke, kita mau ngapain aja ya? Nah, di sesi ini nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita jalani bersama-sama ya. Nanti akan ada ice breaking, kemudian ada ngobrol sama slido.com. Nah, jadi ini kita coba relatekan situasi saat ini di era digital dengan teknologi. Kemudian nanti ada sedikit pengantar materi, diskusi interaktif dan juga refleksi. Nah, ini adalah agenda-agenda yang akan dibahas pada pagi hari ini. Semangat ayah dan bunda? Semangat, coba deh. Kalau saya bilang 1, tepuk tangan 1 kali. 1. Kalau saya bilang 2, tepuk tangan 2 kali. 2. Kalau saya katakan 3, tepukkan tangannya, bilang yes. 3. Yes. Kalau saya bilang 4, tepukkan tangannya dan katakan go. 4. Go. Oke, sekarang kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3, yes. 4, go. Lebih cepat. 1, 2, 3, yes. 4, go. 3, yes. 3, yes. 4, go. 1, 2, 3, yes. 3, yes. 4, go. 4, go. 3, yes. 4, go. Oke, luar biasa sekali. Wah, hebat ya para ayah dan bunda. Di sini juga ada ibu-ibu guru ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ice breaking. Ice breakingnya apa? Jadi nanti setelah slide ini ada tiga gambar. Nama ice breakingnya itu tebak kata dalam gambar. Jadi nanti ada gambar, silakan ayah dan bunda untuk menebak di dalam gambar itu tersembunyi huruf apa ya, atau kata apa. Siap ya? Oke. Tebak kata dalam gambar. Saya tampilkan gambar yang pertama. Nah, ini kira-kira ada kata apa yang tersimpan di dalam gambar ini? Boleh angkat tangan ya. Oke, silakan Bun. Lebih baik. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kita masuk ke gambar yang kedua. Silakan tebak-tebak. Kira-kira kata apa dalam gambar yang kedua? Angkat tangannya. Ya, silakan. Mbak. Siapa? Aku. Sayang ayah. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Satu lagi, ayah dan bunda. Ya, silakan gambar yang ini. Angkat tangannya. Ya, ayo. Sedikit lagi. Ada suara-suara yang udah mulai jawab. Baik, ibu silakan bu. Kucinta rupiah. Oke, Pak. Kucinta rupiah. Oke. Ada mungkin yang mau mencoba lagi? Ya, silakan. Kucing belang. Oke, nah setelah ini kita akan coba lihat jawabannya ya. Nah, yang pertama jawabannya adalah lebih baik. Bener ya tadi. Yang kedua jawabannya aku sayang ayah ya. Good. Dan yang ketiga, Bu maaf yang benar kucing belang. Gimana tadi kucinta rupiah? Saya juga cinta rupiah Bu.
bagus Bu. Oke. Baik, nah untuk sesi berikutnya cukup dulu. Nextnya kita akan berinteraksi dengan ayah dan bunda, tapi tidak secara langsung. Kita akan berinteraksinya melalui aplikasi slido.com. Nah, ada yang pernah menggunakan guru mungkin? Slido.com ini setipe-tipe misalnya sama Kahoot gitu ya. Misalnya mau bikin kuis online gitu. Cuman kalau Slido saya pakai pilihannya yang di situ akan muncul beberapa kata yang bisa dilihat di layar. Baik, mungkin bisa disiapkan handphonenya Bapak Ibu, karena ini era digital, mudah-mudahan semua punya handphone ya. Nah, boleh di scan barcode-nya pakai Google Lens atau pakai kamera, biasanya sudah bisa nge-link. Boleh silakan kalau mau scan barcode, nggak nyampe dari belakang ke depan. Nanti tampilannya seperti ini ayah bunda. Bu? Oh tidak mau, baik siap Bu. Bisa Bu? Oh iya, memang ini ya, loading dulu. Nah betul, tunggu dulu. Kalau sudah masuk tampilannya akan seperti ini. Yes. Baik, kalau sudah terhubung, nanti akan ada 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan ini diberikan kepada ayah dan bunda yang mungkin lebih relate dengan orang tua yang punya anak usia dini, gitu ya, sesuai dengan temanya. Cara menjawabnya nanti akan muncul pertanyaan di layar dan juga di handphone ayah dan bunda. Cara mengerjakannya tinggal dijawab saja. Diketik, kemudian jangan lupa untuk mensubmit ya, atau mengirim. Ada pesawat segitiga, diklik, nanti jawabannya akan bisa muncul di layar. Ya, jadi tidak usah tuliskan nama, ini kita pakainya anonimus aja. Sudah bisa Bu? Betul, betul Bu. Oh iya, lagi loading. Kalau misalnya nanti keluar karena jaringan internet, bisa scan lagi. Oke, saya mulai ya untuk mengefektifkan waktu. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama. Dalam situasi apa biasanya ayah dan bunda memberikan gadget, HP atau tablet kepada anak? Situasi apa biasanya kalau kita pinjamkan tablet, HP kepada anak-anak kita? Ya, boleh langsung dijawab di kotaknya. Betul di situ Bu. Ya, type your question. Ya, itu diklik, diketik. Ya, gitu Bu. Ya, yang type your questions itu diketik, terus jangan lupa untuk disubmit nanti. Ya, desain ya Bu ya. Jangan lupa desain ya. Ini sudah ada yang masuk. Pas lagi mau dibutuhkan. Saat sendirian tidak ada teman bermain, sedang memasak, lagi makan, mengerjakan tugas. Ketika kenapa? Enggak, ini adalah jawaban ayah dan bunda. Semuanya muncul di sini. Saat libur sekolah, ketika anak atau cucu membutuhkan permainan edukatif, oke, good. Situasi anak tantrum dan ketika kita sedang ingin istirahat, wah, relate banget nih ya. Ketika orang tua sedang banyak pekerjaan yang mendadak, yes. Saat urgent sekali mau pergi cepat dan anak belum bisa diajak kompromi, ya. Betul sekali ini ya. Relate sekali, saya juga sama ya ayah dan bunda. Saat libur sekolah, sedang butuh hiburan. Saat kita sedang mengerjakan pekerjaan rumah, waktu saya sedang sibuk dan banyak pekerjaan, saat meminta biasanya mau tidur,
saat anak sudah selesai, saat sibuk, saat anak rewel, saat anak libur sekolah. Oke, masih ada yang mengetik ya, sudah ada 19. Ketika sedang sibuk, reward anak setelah berhasil mengerjakan sesuatu. Oke, good. Dijadikan reward ya, pemberian gadgetnya. Ya, ini pertanyaan pertama, jawabannya sudah terlihat semua. Dan ini sangat-sangat relate ya, saya juga sama. Ada beberapa jawaban yang sangat relate di layar. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, ayah dan bunda ya. Berapa lama rata-rata ayah dan bunda memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain gadget? 1 jam, kurang dari 1 jam, 30 sampai 45 menit, kurang dari 1 jam, maksimal 1 jam, 60 menit, 2 jam dalam sehari, 1 jam, maksimal 1 jam. Oke, rata-rata 1 jam, 10 menit. Wah, ada 10 menit nih. Saya nggak bisa bu, ya ampun susah itu. Hebat kan 10 menit, mungkin saya nanti bisa belajar ya. Tekniknya gimana gitu ya. 30, 1 jam, 1 jam. Oke. 6 jam hanya di waktu libur, tapi pakai aplikasi screen time. Oke. 6 jam sehari atau seminggu? Nah, tidak dibatas asal lagi libur. Libur. Oke, 1 jam. Oke. Rata-rata kurang dari 1 jam. 1 jam paling banyak ya. Ada yang 30-45 menit, yang agak ekstrim ada yang 10 menit tadi, 2 jam. Sama ini yang menarik, 6 jam hanya di waktu libur. Ya, ini nanti perlu dikonfirmasi apakah 1 hari 6 jam atau dalam beberapa minggu diakumulasikan seminggu jadi 6 jam selama libur begitu ya. Tidak dibatas asal lagi libur. Nah, ini juga cukup menarik jawabannya ya. Tapi tenang aja ya dan bunda, tidak diketahui siapa pelakunya ya. Santai saja, nggak usah ngaku juga nggak apa-apa. Ya sama kok, saya juga merasakan hal yang sama. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Ayah dan bunda, apa yang dirasakan ketika melihat anak bermain gadget? Nah, perasaannya ya, perasaan yang dirasakan, emosinya. Kesel. Kesel, oke. Bahasa ibu-ibu Gen Z ya. Asik sendiri. Oke. Apa kira-kira ya yang dirasakan? Kesel ketika disuruh berhenti. Biasa aja. Ada rasa khawatir, tidak bisa menghiraukan panggilan. Kesel, pakai emoticon ya, keluar uapnya dari hidung gitu, kesel ya. Biasa aja, kesel, khawatir, ada takut kalau melihat yang tidak pantas oleh dilihat oleh anak. Cuek, khawatir, ada juga yang cuek ya, cuek. Saya baru tahu, kalau anak main gadget ternyata ada juga yang cuek rasanya ya. Gak bisa dengar kalau dipanggil, ada saatnya ketika dipanggil tidak mendengar, khawatir kalau menjadi kebiasaan yang nggak bisa dihentikan, rasa khawatir lupa yang penting, good, kesel, anaknya jadi mager, kesel kalau waktunya udah habis masih mohon perpanjangan waktu, ya. Betul bu, saya merasakan itu ya, khawatir takut berbahaya dengan penglihatannya ketika kelamaan main game, good, rasa waktu dengan anak berkurang karena anak asik dengan gadget, khawatir ketagihan, ya. Betul ya. Ya, rata-rata memang rasanya kesel, khawatir, takut. Tapi tadi yang agak unik cuek ya. Cuek biasa aja. Maksudnya kalau saya melihat anak saya itu biasanya emosinya muncul tuh Bu. Kalau nggak kesel, khawatir gitu ya. Oh, tapi ternyata ada perasaan yang muncul bagi beberapa orang tua tuh ya udah cuek aja. Biasa aja gitu ya. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, nanti kita perlu diskusikan ya, maksud biasa aja ini seperti apa. Bisa jadi memang sudah teratur. Jadi ketika dikasih gadget itu sudah on the track. Ya udah perasaannya nggak perlu khawatir.
ya biasa aja karena anaknya sudah bisa terkendali, anaknya udah bisa kita kontrol, nggak usah khawatir gitu ya. Bisa jadi seperti itu Ibu. Nah, betul Bu, ya kita selalu berpikir positif ya untuk tumbuh kembang anak kita. Oke, pertanyaan yang keempat, mungkin 2 pertanyaan lagi Ayah dan Bunda. Aplikasi digital apa yang sering diakses oleh anak ayah dan bunda di HP atau tablet? Baik itu dipilihkan atau mungkin dipilih sendiri oleh anaknya yang mungkin diketahui secara langsung oleh orang tua. YouTube, oke. Games, YouTube Kids, YouTube Kids, game dan YouTube dipilih sendiri. YouTube dan game Roblox game dan Netflix. Roblox, YouTube games, HP game, YouTube games, Roblox, YouTube, TikTok, nggak tahu. Ada yang nggak tahu ya? Game dan YouTube dan games. Aplikasi kursus. Kursus ya ada ya? Aplikasi kursus. YouTube, TikTok. Paling banyak YouTube ya, YouTube Kids gitu ya. TikTok juga ada, Instagram, YouTube nyanyian anak nggak ada. Oke. Game Roblox mungkin ya. TikTok, ada juga yang TikTok ya. Ini biasanya kalau yang TikTok anak-anak usia 7 tahun ke atas mungkin ya, yang udah SD. Kalau usia dini biasanya kalau nggak YouTube Kids dan game biasanya. Oke, pertanyaan terakhir Ayah dan Bunda. Bagaimana dampak pemberian gadget pada anak ayah dan bunda sejauh ini? Jadi, kalau berdasarkan observasi ayah dan bunda, kira-kira berdampak apa ya ketika kita ngasih gadget ke anak kita? Jadi, berdasarkan observasi kita. Lupa waktu, dengan tidak dibatas waktu, bahasa Inggris anak saya bagus tanpa harus les. Oke, positif berarti dampaknya. Bagus. Ini bukan hanya dampak-dampak yang negatif ya. Dampak yang bahkan itu membantu tumbuh kembang anak, itu boleh. Ya, dibagikan. Susah berhenti jadi marah. Emosi marahnya suka muncul. Anak menjadi tantrum, sering marah-marah dan gak dengar kalau disuruh atau dipanggil. Dampak positif kosakata anak semakin banyak. Sering tantrum, ada sisi positif, ya ada juga negatifnya. Malas bersosialisasi, keasikan dengan gadget, tiba-tiba suka belajar penjumlahan angka, oke. Menjadi anak keenakan, jadi lupa main dan sosialisasi. Susah konsentrasi, mager, gampang marah. Tantrum, suka marah-marah kalau disuruh udahan. Tapi kadang banyak pengetahuan positif yang tiba-tiba diketahui melalui video tentang planet, contohnya. Oke, good. Lebih bisa bahasa Inggris, mengatur waktu dan mengerjakan soal. Tambah pintar, bisa jadi media belajar. Ketagihan ketika main game, marah kalau udah berhenti. Suka mendapatkan ide di luar dugaan. Dampak positif, pintar bahasa Inggris. Banyak ya. Ternyata yang dengan gadget itu bisa meningkatkan kemampuan berbahasa. Salah satunya bahasa Inggris. Sisi positif, pengetahuan anak jadi luas, good, tahu banyak hal, senang dengan berita, info. Negatifnya kalau sudah main game suka marah-marah, kalau kalah mainnya, oke. Sering meniru video bermain. Oke. Kita tunggu dulu ya, masih ada yang ngetik. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan nomor 5, ternyata ayah dan bunda dampak dari era digital ini nggak selalu negatif. Gitu, jadi mungkin saya disclaimer dulu karena kita memang hidup di dunia digital. Jadi harapannya kita tidak sensitif atau menolak teknologi gitu, karena memang sudah dunianya. Nyanyi bahasa Mandarin jadi nggak ngerti. Bener ya Bu? Nyanyi bahasa Mandiri. Nonton. Sisi positifnya, anak bisa meniru edukasi bermain yang ada di internet. Oke, good. Terima kasih banyak untuk interaksinya. Tepuk tangan dulu untuk ayah dan bunda. Saya mau tahu dong, ketika diberikan 5 pertanyaan ini, gimana perasaannya? Oh, senang. Oh,
wawasan ya. Jadi bisa mewakili atau bahkan bisa merefleksikan. Oh iya ya, kayaknya saya dulu nggak pernah kepikiran deh dengan pertanyaan ini. Nah, dengan diberikan pertanyaan, ternyata itu cukup menstimulasi kita untuk merefleksikan kembali. Ya berapa lama ya selama ini aku masih ada pertanyaan ini? Ternyata aku cuek ya. Yang lain kok khawatir, kok aku cuek ya? Gitu ya. Jadi bisa terinstall dengan otomatis gitu ya. Oh ternyata ada yang khawatir, ada juga yang biasa aja. Nah, dengan adanya beragam jawaban ini, mungkin nanti kita bisa diskusikan di sesi kematerian, ya, dan juga diskusi bersama ayah dan bunda. Oke, kita ini dulu, ice breaking dulu. Masih ingat dengan 1, 2, 3, yes, 4, go, 3, yes, 4, go. Oke, tepuk tangan dulu ayah dan bunda. Baik, sekarang kita masuk ke sesi materi. Nah, ini disclaimer ya, maksudnya saya memberikan materi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya sebagai ibu. Nah, sebelum dimulai, karena temanya tentang era digital atau dunia digital, mungkin dari ayah dan bunda saat ini ada yang bisa menggambarkan nggak dunia digital saat ini itu seperti apa? Jadi kalau saya lempar 2 kata, katanya adalah dunia digital, yang ada di bayangan ayah dan bunda itu tuh apa sih? Dunia apa gitu? Nah, silakan Bu. Assalamualaikum ya. Nah, terima kasih. Yang saya lihat itu anak jadi bisa apa, lihat apa dia jadi bisa tahu yang kita nggak ajarkan. Dia bisa sendiri lihat ini, terus dia ngomong gitu, saya dengerin gitu ya. Yang kita belum pernah ngajarin itu dia jadi tahu gitu ya, itu aja. Bu Nia, oke, terima kasih Bu Nia. Ada lagi yang lain? Ayah dan bunda, dunia digital itu seperti apa? Ini nggak harus merefleksikan ke anak ya, tapi ke kita aja dulu. Jadi kadang begini, dampak era digital, dampak dunia digital, dampak bla 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 tentang digital. Nah mungkin kita perlu tahu dulu dunia digital tuh seperti apa? Apakah seperti dunia lain misalnya abstrak-abstrak tapi ternyata berdampak begitu ya, tidak terlihat tapi dampaknya luar biasa, atau apa yang terpahami dengan istilah dunia digital? Ekosistem modern yang saling terhubung melalui teknologi. Yes, oke, ada 1 kata ekosistem terhubung dengan teknologi ya Bu. Oke, ada lagi yang lain dari sebelah kiri saya? Bu mungkin mau coba Bu, dunia digital Bu. Masalah game, anak ini Game. susah kan kalau mamanya sibuk jadi kan susah ada dari yang ini. Iya. Dia pasti gitu lagi. Game lagi, oke. Dunia dengan adanya game-game begitu ya? Ya. Ada bagusnya yang lain gitu, tapi itu bukan anak-anak kebanyakan kalau anak laki kan sama temannya gitu Iya. ya. Takutnya game misalnya yang gede juga gitu. Game takutnya juga kecanduan ya. Ya. Oke. Soalnya yang udah rada besar juga kena game. SMP Bu. Yang udah gede udah dewasa. Oh, udah dewasa ya. Sekarang yang kelas 1 itu kan jadi mudah-mudahan itu saya dapat segalanya salah dikurangin. Ya, ya. Oke. Sip. Nah, tadi ya kita coba bahas dulu apa sih dunia digital dan ciri-cirinya. Ya, tadi dengan Ibu siapa Bu? Yang ekosistem? Bu Nenden. Bu Nenden bilang gitu ya, dunia digital itu adalah seluruh ekosistem, lingkungan atau ruang virtual yang tercipta akibat adanya teknologi, ya, komputer, internet dan perangkat elektronik seperti handphone, tablet dan sebagainya. Jadi di sini siapa yang ayah dan bunda kalau bangun yang pertama dicari handphone, yang dibuka WA, yang dibuka Instagram, ada nggak? Saya juga. Saya walaupun ibu pekerja, tapi setiap pagi yang diambil itu handphone dan yang dicek itu grup WA. Nah, ada info apa pagi ini? Yes, kadang sholat subuhnya kadang suka tertunda. Cek dulu handphone. Wah, update apa ada di Shopee misalnya. Saya bukan pengguna itu ya. Ya, tapi setidaknya refleks kita itu sudah mulai berganti. Ketika bangun, yang dicari bisa jadi handphone dulu, ya. Gitu. Cirinya, dunia digital itu tanpa batas jarak dan waktu. Jadi kalau sekarang di Amerika ada seminar, kita juga bisa ikut secara live.
Nggak usah kita harus datang ke Amerika misalnya ya, nggak usah harus menyusun perbedaan waktunya, kita sudah bisa langsung mengakses. Serba instan dan cepat. Nah ini juga ciri-ciri dari dunia digital, gitu ya. Mau belanja, tinggal klik jempol kanannya, datang barangnya. Dulu mungkin kita harus effort, ya kita harus pergi dulu ke tokonya, tawar-tawar dulu gitu ya, baru pulang ke rumah. Effortnya besar. Sekarang apapun hanya ada di genggaman, beres, tuntas, ya. Yang ketiga, arus informasi tanpa filter. Nah ini sudah pasti menjadi ciri-ciri dari dunia digital gitu. Mungkin kalau ada yang buka aplikasi suka muncul iklan, dan itu kan nggak bisa kita kendalikan. Kita setting juga pakai password, ya itu bukan di ranah kita ya, itu aplikasinya. Jadi kita buka YouTube, tiba-tiba ada iklan, dan iklan itu kan muncul secara cepat ya, tiba-tiba dan tidak terencana. Dan yang keempat, mengubah cara manusia hidup. Nah ini ciri-ciri dari dunia digital. Karena ada teknologi, maka ada pengaruh. Pengaruhnya terhadap apa? Terhadap cara manusia hidup, cara manusia berpikir, cara manusia bertindak, itu sangat dipengaruhi oleh teknologi. Bu, ayah dan bunda, apa yang mungkin dirasa sebelum era digital melesat dengan mungkin zaman dulu deh yang untuk SMS aja masih belum ada. Untuk nelpon teman mungkin kita harus ke wartel misalnya ya. Nah itu. Jadi kalau kangenan sama teman tuh kayaknya wah nggak ketemu 6 bulan tuh udah kayak 5 tahun. Nah sekarang itu semua bisa diakses per detik, per menit. Jadi sense of apa ya Bu ya, belongingnya itu kayak kurang gitu jadinya. Dulu tulis surat gitu ya, 3 hari kemudian baru nyampe, nanti dibalasnya kapan, merindukan gitu ya balasan. Jadi ada sebuah emosi yang saat ini tuh beda banget sama sekarang kan. Sekarang kita nggak perlu nunggu, mau telepon tinggal telepon, mau tahu kondisinya tinggal cek update statusnya, tuh tinggal main jempol aja, video call ya Bu ya. Jarak dan waktu sudah tidak diperhitungkan gitu. Ada rindu ya masa-masa zaman dulu kala gitu. Jadi pertemuan, penantian itu tuh jadi sesuatu yang indah. Nah, tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah biasa. Saya udah tahu kabarnya dia gini, ya udahlah, udah biasa gitu. Jadi ya, ini adalah salah satu bukti kalau teknologi itu merubah segalanya, termasuk aktivitas dan sebagainya. Bagaimana dengan pengaruhnya? Tadi saya sepakat dengan ayah dan bunda ya. Pengaruh itu tidak selalu negatif. Tidak selalu negatif ya. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya kalau berlebihan. Dampak positif kalau penggunaannya diatur tadi menstimulasi kemampuan kognitif dan kreatif. Lu anak saya nggak harus les bahasa Inggris, dia bisa belajar dari YouTube. Nah, itu kan suatu hal yang positif. Orang tua nggak harus ngeluarin uang untuk les mahal-mahal. Pakai YouTube, anak udah bisa belajar berbahasa. Mempercepat kemampuan bahasa, mengenalkan konsep abstrak secara visual. Nah, ayah dan bunda, anak-anak usia dini 1-5 tahun itu biasanya kalau di teori psikologi nggak bisa berpikir secara abstrak. Jadi kalau kita, kakak jangan nakal, dia nggak tahu nakal itu apa. Kakak jangan bohong, dia nggak tahu bohong itu apa. Nah, sehingga anak itu butuh ditampilkan bohong itu apa, nakal itu apa, ditampilkan, dijelaskan, ditunjukkan. Nah, makanya dengan adanya tablet, HP, YouTube, itu anak jadi lebih ngerti nakal tuh apa sih. Nih, coba lihat Kak, nakal tuh ini loh, anaknya tuh mukul, nyubit. Oh, itu nakal. Kalau anak baik tuh gimana mah? Nih, anak baik tuh gini, sholat, ngaji, aktivitasnya terlihat secara visual. Nah, itu memudahkan anak-anak bisa mengerti maksud kita sebagai orang tua. Saya juga masih belajar ya ayah dan bunda. Ketika saya bilang, kakak jangan nakal, kakak jangan bohong, dia mengulangi. Tapi ketika ditanya, bohong itu apa mah? Nakal itu apa mah? Oh iya, dia belum ngerti. Dia cuma mengulangi perkataan saya. Gitu. Jadi kalau dengan YouTube itu akan memudahkan anak. Oh gini ya. Apalagi kalau mau menjelaskan tentang tata surya. Kalau diceritain mungkin nggak terbayang, tapi kalau divisualkan melalui teknologi dia lebih ngerti.
Jadi positif. Melatih koordinasi motorik halus dan ketangkasan visual. Nah ini mungkin untuk yang sering main game ya. Ini juga sebenarnya ada dampak positifnya kalau diatur. Ya, jadi lebih lincah gitu ya. Kalau misalnya gamenya dalam bentuk desain, dia harus menggambar secara virtual, itu sebenarnya melatih motorik halusnya. Jadi sekarang kalau misalnya zaman dulu saya ada apa Bu, melatih motorik halus dengan menulis halus. Nah, saya masih ingat gitu ya, berapa SKS itu. Ya sampai capek. Tegak bersambung, besar kecil diperhatikan dan sebagainya. Nah, sekarang itu bisa dipakai di virtual. Sesuai usia. Jadi mungkin ada games-games di virtual yang melatih motorik dan ketangkasan anak. Motorik halus itu penting banget untuk kekuatan otot. Gitu ya. Dan pengendalian. Yang terakhir positifnya mempersiapkan anak menghadapi digital literasi atau masanya. Nah, dulu banyak orang tua yang ketika awas nanti anaknya kecanduan misalnya, ada kekhawatiran, itu wajar. Awas nanti anaknya jadi nggak nurut sama orang tua, itu wajar. Jadi ketika itu muncul, sadari Bu, oh iya, saya khawatir, jangan ditolak gitu. Enggak, saya yakin kok anak saya nggak kecanduan. Udah, itu kekhawatiran setiap orang tua dampak dari adanya teknologi. Nah, artinya kalau kita sebagai orang tua sudah menyadari kita sendiri hidup di era teknologi, anak kita sudah pasti, ya kan Bu ya, gitu, sudah pasti akan terkena. Nah, bagaimana cara melatihnya? Kita berpikir, disinilah kita melatih anak kita untuk tidak anti teknologi, tapi bijak dalam penggunaannya. Jadi jangan sampai, Mama mau nonton, gak boleh. Mama mau belajar di YouTube, gak boleh, nanti kamu kecanduan. Kayaknya itu sudah gak bisa dipakai ayah dan bunda. Kasihan juga ke anaknya, dia butuh, kalau tadi kata Pak Ahmad, anak itu perlu dikasih hak-haknya. Ya sekarang teknologi yang memang menguasai hal itu, maka kita belajar aja hak apa yang paling efektif untuk kita kasih ke anak kita dengan teknologi yang kita miliki. Gitu. Jadi semakin ditahan, anak semakin memberontak. Belum lagi karena era digital, anak-anak kan harus punya keterampilan digital. Nanti kalau kerja, anak-anak nggak tahu cara gunain WA, cara bikin Google Form misalnya gitu ya, cara akses YouTube, bikin akun, email, kan kasihan juga. Gitu. Nah, jadi ya bijaknya di situ. Negatifnya, nah ini biasanya sudah sering disosialisasikan ya ayah dan bunda. Mungkin ayah dan bunda juga sudah langsung merasakan efeknya. Bagi anak-anak yang fisiknya lemah, biasanya resiko obesitas, gangguan mata, keterlambatan motorik kasar karena anak kurang bergerak. Yang gerak jempolnya. Jadi memang mau tidak mau ayah dan bunda pun harus banyak bergerak. Bisa pakai YouTube misalnya dengan senam bareng, ajakin anak senam bareng gitu ya. Yang penting bergerak. Mata. Ya, mata ini sangat berpengaruh ya, karena saya juga minus gitu ya, jadi harus hati-hati kalau misalnya ada sensitivitas di penglihatan, memang harus diatur bagaimana screen time-nya jangan berlebihan gitu. Kognitif dan bahasa, banyak sekarang anak-anak itu yang speech delay. Di rumah sakit itu banyak orang tua yang, anak saya itu terlambat bicara, usia 2 tahun itu mau ngomong mama, papa aja susah. Ada yang diem, anteng, dan distimulasi nggak mau ngomong gitu ya. Sampai usia 3 tahun, yang harusnya dia sudah bisa beberapa kalimat, sudah ngomong dengan orang tuanya, ini nggak bisa sama sekali. Ketinggalan. Nah, karena apa? Intinya karena jarang distimulasi aja. Distimulasinya sama YouTube. Gitu. Sama benda mati. YouTube itu kan satu arah. Dia ngasih satu respon, anaknya ngeliat tapi tidak interaktif. Nah itu yang akhirnya menghambat kemampuan bicara. Sosial emosional, anak jadi tantrum, jadi nggak sabar karena terbiasa dengan tontonan yang instan, video pendek, scrolling cepat, itu mempengaruhi fungsi otak, terutama bagian prefrontal cortex gitu ya. Jadi akhirnya konsentrasinya menurun, emosinya jadi bermasalah, itu karena ini. Dan sulit membaca emosi orang lain di dunia nyata, akhirnya dia susah gaul. Jadi gini Bu,
Rasanya tuh beda ketika misalnya kita nggak suka sama orang, kita tulis di WA, misalnya dengan ekspresi-ekspresi tertentu, gitu ya. Terus dia bales, kita kan nggak berhadapan langsung. Jadi ada batasan yang akhirnya bikin kita, oh ya dia mau nangis, mau sedih, ya udah cuek aja. Tapi kalau kita langsung berhadapan dengan orangnya, kita lihat reaksinya, oh ternyata dia nangis tuh keluar air mata ya, gitu. Oh ternyata dia sedih, oh ternyata dia marah, itu anak jadi lebih peka gitu. Jadi dia tuh ngerti. Kan kalau di WA kan emotikonnya nangis gitu. Tapi kan itu virtual. Dia nggak lihat langsung orang nangis tuh gimana sih matanya, hatinya, kan kita bisa melihat ya ayah bunda dari sikap tubuh. Nah itu nggak ada di era digital, sehingga itu akhirnya meminimalisir kepekaan emosi dan sosial gitu. Jadi akhirnya anak zaman sekarang tuh larinya jadi kurang etik gitu ya, kurang sopan gitu ya, kurang ngerti sih gitu ya. Kadang mahasiswa nih contohnya ya, masuk ke ruangan saya cuek aja gitu, nggak selamat pagi bu, langsung ibu mau nggak beli tiket konser aku, hah? Nggak ngerti gitu, maksudnya gimana sih beretika dan berempati secara sosial. Siapa sih orang yang kamu hadapi? Karena memang kebanyakan by WA gitu, komunikasinya. Jadi anak sekarang tuh agak rentan untuk berhadapan langsung sama one on one dengan orang, lihat wajahnya, dengarkan suaranya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau tadi berbicara bijak, mungkin kita mainnya di strategi aja ya, ayah dan bunda ya. Kita sudah satu pemahaman kalau anak tidak bisa dibatasi ekstrim, setuju? Kita juga harus kasih haknya, setuju? Nah, berarti kita mainnya di strategi aja. Kalau gitu siapa yang ngatur? Anaknya atau ayah dan bunda? Ayah dan bunda. Yang ngatur babysitter atau pembantu atau tetangga dekat? Ayah dan bunda. Tidak ada pilihan lain selain ayah dan bunda. Ya, itu kita sepakati dulu. Karena kalau posisinya sudah diletakkan ke orang di luar ayah dan bunda, ini akan berbeda lagi ceritanya, gitu ya. Berapa sih sebenarnya aturan waktu untuk penggunaan screen time pada anak? Berdasarkan hasil riset dan lain-lain, mungkin ada yang tahu. Kalau tadi banyak yang jawab 1 jam, kurang dari 1 jam, 2 jam, begitu ya. Ada yang tahu ayah dan bunda kira-kira efektif waktu memberikan screen time ke anak? Oke, kita coba buka ya slide-nya. Nah, untuk anak usia dini di bawah kurang dari 2 tahun, katanya menurut para ahli, dokter, psikiater, dan psikolog dari hasil riset, di bawah usia 2 tahun tuh katanya sama sekali tidak boleh dikasih HP, kecuali video call dengan keluarga, itu pun didampingi. Boleh video call, tapi dengan pendampingan. Video call kan juga teknologi. Nah, naik usia 2-5 tahun, maksimal 1 jam per hari. Jadi tadi ayah bunda yang sudah jawab 1 jam per hari itu sudah oke. Dan artinya sudah on the track. Ada risetnya, jadi aman selama dalam pendampingan. Ya. Dan nah ini yang dibuat program yang berkualitas atau edukatif. Seringkali gini ayah dan bunda, kalau lagi sibuk di rumah, apalagi kalau ibu bekerja, work from home, itu banyak sekali tantangannya. Aduh, itu sih saya rasakan gitu ya. Dimana ketika sudah buka laptop, mama gitu ya, mau pipis, mau 10 menit kemudian, mama, aku mau nonton, mama, mau tidur, semuanya mama gitu ya. Dan itu juga saya rasakan. Nah, ada masanya memang saya tidak mengontrol karena saya juga lagi fokus pada pekerjaan, sehingga saya cuma putar YouTube Kids nih, nonton YouTube Kids aja. Waktunya sejam ya kak, gitu. Kebetulan anak saya yang pertama pas 1,5 tahun, jadi sudah bisa diajak koordinasi gitu pas 1,5 tahun. Terus sudah gitu, setelah selesai, ini kok anak asik banget, antum gitu ya. Pas dibilang kak udah nontonnya kok dia jadi tantrum gitu. Nah, saya sangat memperhatikan konten-konten di mana ketika anak saya tantrum, konten yang saya kasih tuh hiburan gak jelas. Jadi saya sudah mendapatkan ilmunya dari pengalaman saya dan anak saya. Ada masanya saya memang mengakui tidak bisa langsung mengontrol gitu ya, apalagi mungkin mendampingi.
pada saat di jawaban Slido tadi, saya juga sibuk gitu. Ini gimana kalau saya nggak bekerja, repot juga gitu ya. Nah, tapi saya belajarnya, anak saya tuh suka nonton konten Spider-Man. Gitu. Awalnya ayahnya yang ngasih, jadinya sekarang tokohnya yang dianggap oke itu Spider-Man. Kalau saya mintain, "Mah, mau Spider-Man, gitu ya, udah oke dikasih. Tapi lama-kelamaan ketika nonton Spider-Man, ketika udah ya Kak, itu tantrum gitu. Tantrumnya itu rewel, bukan tantrum yang rewel aja, bikin makin nggak bagus mood ibunya gitu. Rewel aja pokoknya. Terus saya perhatikan, saya coba observasi konten-konten yang bersifat hiburan, tidak jelas alur ceritanya, pendek-pendek gitu ya. Dan kita sendiri ketika melihat ini tuh cerita apa gitu ya, dia mungkin cuma suka sama kostum Spider-Man-nya, tapi kalau kita cermati, wah itu bahaya banget. Ayah dan Bunda, cerita-cerita fiktif yang sebenarnya itu isinya banyak banget. Ada yang ternyata itu cerita orang dewasa, ternyata itu kekerasan, ternyata ada cerita Spider-Man hamil gitu. Waduh, itu juga saya baru tahu, tapi saya penasaran gitu. Ada Spider-Man hamil, terus ada pernikahan gitu. Konteksnya anak-anak Spider-Man, tapi isinya ternyata bukan Spider-Man. Nah, dari situ saya langsung bertaubat sebagai ibu gitu ya. Langsung dikasih tahu, Kakak, nanti kalau main, Mama yang nanti pilihin ya, dilatih. Awalnya memberontak memang, nggak mau. Oke, saya pikir kalau semuanya ke saya, kasihan juga anak saya ya, saya harus kasih ruang juga. Oke, boleh deh Kakak Spider-Man, tapi Spider-Man-nya Mama yang pilih. Yang penting Spider-Man kan Kak? Iya Ma, mau. Satu temuannya seperti itu. Tapi kalau kontennya dipilihkan, misalnya hari ini nontonnya jangan Spider-Man, tapi kisah-kisah Nabi. Itu setelah selesai di kakak sudah nontonnya, dia masih langsung, "Ini mah udah beres nontonnya," gitu. Perbedaannya tuh seperti itu. Kok jadi lebih mudah ditarik ya handphonenya gitu, lebih mudah dikasih tahu ya, jadi soleh gitu. Nah itu yang saya temukan. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana program yang diberikan itu berkualitas dan edukatif. Nah itu benar-benar terasa oleh saya. Ini strategi sederhana yang mungkin bisa dipakai ya. Jadi strategi untuk anak, batasi waktu. Nah terserah, tadi sudah tahu infonya, maksimal 1 jam dengan program yang edukatif. Gunakan timer. Kalau anak kecil di bawah 5 tahun atau 3 tahun misalnya, Dek nanti selesai jam 10, dia belum tahu konsep waktu. Nggak tahu dia jam 10 itu jam berapa mah. Tahunya kalau nanti dengar suara bunyi di HP mama, udahan ya. Nah itu dia ngerti. Karena itu secara visual dan auditori dia rasakan. Nah, dia bisa lihat, oh iya ada tanda di HP mama, ada suara. Jadi gunakan timer. Inisiasikan aturan penggunaan. Ayah dan Bunda kalau di sini ngasih handphone ada inisiasi dulu nggak? Boleh tahu nggak? Jadi nggak langsung langsung susah. Sibuk, tutup pintu biasanya. Tuh, mampang disitu udah anteng, diam. Saya mau ke anak, mau ke cucu. Nenek sibuk, mama sibuk, ayah sibuk, gitu ya. Serah lo deh, gitu. Nah, saya juga begitu sebenarnya. Kalau boleh jujur semua ibu-ibu, mana sih ya? Apa Bu? Saya berdiri di sini juga, saya ngomongin diri saya sendiri, gitu. Dan belajar, gitu. Jadi bagaimana cara ayah dan bunda kalau anaknya minta handphone? Nah mungkin itu yang mau saya coba gali ya. Gimana? Mungkin ada yang mau berbagi. Ini kondisi lagi kronis nih biasa. Anak rewel minta nonton. Kita nggak punya waktu untuk ngajak ngobrol. Gitu. Selamat datang Ibu. Iya nggak apa-apa Bu. Ini kita lagi diskusi. Nah, boleh. Wah, silakan. Bu siapa? Oh. Kira-kira gimana cara memberikan handphonenya ya atau tabletnya? Nah, mungkin saya mau tahu juga, ayah dan bunda. Oh iya, silakan. Selamat pagi Ibu. Kebetulan saya udah punya 2 anak. Yang pertama itu di 9 tahun dan anak kedua saya di 3 tahun. Untuk anak yang 9 tahun
negosiasinya setelah dia selesai belajar, biasanya setelah selesai sholat isya jam 7, karena dia udah tidak terbiasa tidur malam, dibatasi sampai jam 8, belum jam 8 dia sudah langsung tidur sambil nonton handphonenya. Nah, sedangkan yang sedikit kesulitan itu untuk adiknya yang 3 tahun, betul. Karena betul kata ibu tadi bilang belum tahu batasan waktu, misalnya saya bilang kalau kakaknya kan AA 1 jam sampai jam 20.00 dia udah bisa, betul. Sedangkan adiknya itu yang sedikit kesulitan. Saya kasih waktunya, kalau AA udah tidur berarti itu waktunya Dede juga tidur, paling seperti itu. Oh oke, patokannya berarti melihat kakaknya tidur ya. Betul. Efektif nggak Bun ketika diberikan inisiasi seperti itu? Alhamdulillah kalau dia lihat AA-nya tidur, oh Mam, AA udah tidur ya, ini HP-nya, saya minta. Oke, dikembalikan sendiri ya, tanpa harus udah ini kita ambil, tidak begitu ya? Karena kondisinya mungkin dia juga udah capek dan udah ngantuk. Iya, gitu. Udah capek, udah ngantuk, dan tadi ada inisiasi yang jelas di closing dengan kalau AA sudah tidur, kembalikan handphonenya. Jadi dia mengerti. Kadang kita kasih tapi nggak ada closingnya. Closingnya apa bagi dia? Dia kan ngikutin kita. Anak itu ngikutin orang tuanya sebenarnya. Jadi ada orang tua itu akhirnya kendalinya dikasih semua ke anak. Begitu akhirnya anaknya jadi tantrum, emosional, temperamen, susah dikendalikan dan sebagainya. Oke, berarti cukup efektif dan sepertinya sudah sudah terbiasa dengan digitalisasi untuk anak waktu, muda. misalkan saya juga sama bekerja. Iya. Untuk kakaknya alhamdulillah sudah teratur. Tinggal kadang adiknya gitu. Iya, itu tantangannya ya Bu ya, anak usia dini sama saya juga gitu. Masih ada rewel-rewelnya nggak Bu kalau diminta handphonenya? Kadang-kadang sih masih suka ada aja kalau kakaknya udah tidur, tapi kalau misal dia bangun tidur sorenya tuh ya telat tidur jam segitu dia belum ngantuk, itu pasti kalau dia udah ngantuk pasti dia inisiatif dikasih. Tapi kalau belum pasti dia minta tambah lagi. Iya, oke. Terima kasih Bunda sharing dengan Bunda siapa? Indah. Bunda Indah. Oke, ada lagi ayah dan Bunda ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Dewi. Saya punya anak 2. Kebetulan yang satu sekolah di sini kelas TKB, dia usianya mau hampir 7 tahun. Jadi sebetulnya tadi kalau yang ibu ada di situ ada batasan waktu, saya bingung nunggu nih anak saya batasan waktunya mana? Karena kan itu hanya sampai 5 tahun, sedangkan anak saya di atas itu gitu. 7 tahun ya? Iya betul. Nah kalau saya di rumah kebetulan kalau awal-awal saya memang melakukan inisiasi itu ya Bu ya, bersama suami saya kebetulan ada di sebelah. Iya. Jadi saya kasih tahu ke anaknya, anak yang usia hampir 7 tahun itu kakaknya, yang satunya lagi 3 tahun. Kita kayak bikin meeting gitu. Jadi kita ada aplikasi yang memang hanya ada keluarga aja, saya berempat gitu. Terus jadi aplikasi semua kita bisa record dia nonton apa aja, waktunya berapa aja. Tapi memang kita tidak menggunakan gadget di hari sekolah. Jadi hanya Sabtu dan Minggu. Jadi kita tahu, kita kasih ke anak kita hanya main gadget di hari Sabtu dan Minggu. Penggunaan screen time-nya kalau gadgetnya mati berarti sudah berhenti. Jadi kita tidak usah, misalkan kita mandi waktunya sudah habis nih gitu ya, kita nggak usah bilang ke anaknya ini waktunya udah habis. Dengan sendirinya si gadget itu mati sendiri gitu. Dan alhamdulillah akun anak kita pun tidak dicampur dengan akun saya gitu. Entah itu YouTube, game, semuanya sesuai dengan usianya. Jadi kalau memang tidak sesuai usia dia nggak akan bisa download, dan download pun harus sesuai perizinan kita. Jadi ada notifikasi di handphone kita, Nimra meminta download ini, kita bisa lihat dulu tuh dia sesuai atau tidak. Nggak usah ya udah enggak. Hanya Sabtu dan Minggu. Jadi kalau awal-awal mungkin saya dan suami melakukan inisiasi ya Bu ya. Tapi alhamdulillah karena kita juga melek digital, kesini kayaknya itu mempermudah gitu. Jadi mati sendiri si handphone. Betul ya. Terima kasih Bunda siapa Bun? Bunda Dewi ya. Oke, terima kasih. Ada lagi di sebelah sini mungkin mau sharing satu
bunda-bunda lagi atau sudah terwakili atau ada yang beda? Oh ada, silakan bunda. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang tadi sudah ini mungkin mereka tepat ya, karena sebagai orang tua ibu dari anak-anak. Kalau saya mungkin bicaranya soal cucu. Cucu, ya. Sudut pandang nenek dan cucu ini. Apa yang disampaikan tadi pas gitu. Anak cucu saya itu dua, yang satu 2 tahun, yang satu 5 tahun. Nah ibunya, ibu bapaknya kan bekerja juga gitu kan. Masing-masing pegang suster si anak itu yang 2 itu. Nah anak saya sering mengeluh gitu dengan kondisi itu yang kecil. Dari udah 1,5 tahun dia nggak mau bicara. Itu karena mungkin susternya kalau dia ini Handphone. ya. Oke. Sering dibilang sama anak saya itu, Mbak tolong kalau itu ajak bicara gitu. Soalnya saya ini, tapi berhubung ya kalau ngandelin orang lain kan susah juga. Betul. Pas saat itu dia akhirnya bicara sama saya, terus diizinkan juga suaminya, ini anak jangan sampai terlambat, harus diselamatkan gitu. Ini Betul. anak harus bicara gitu, bedanya seorang perempuan. Akhirnya dia memutuskan pamit ke saya juga, saya mau berhenti bekerja aja demi anaknya gitu. Kalau saya sih terserah itu ya, alhamdulillah aja kalau suaminya ngizinin terus apa-apa ini. Nah, alhamdulillah setelah beberapa bulan asalnya anaknya itu anteng aja, kalau lihat anteng aja nggak mau bicara. Ditanya juga kita nggak mau, dia nggak ngerespon, dipanggil nggak mau apa-apa, diam aja gitu. Nah setelah ibunya itu dia sering report walaupun saya berjaraknya dengan rumah tangga anak saya, tapi dia selalu hampir tiap malam video call gitu diliatin. Sekarang udah nengok, kalau dipanggil Nadira nengok gitu. Oh, iya. Dan terus dia udah bisa mama, mau, nenek, dia udah bisa. Karena itu sedikit-sedikit. Nah kemarin 2 bulan itu dia laporan anak saya pun lagi dilatih, pokoknya total tidak boleh ngeliat HP gitu. Akhirnya apa? Belanja segala itu mainan di rumah sampai perosotan segala. Disiapkan, di satu kamar pun disiapkan. Terus anaknya jadi nggak ingat. Karena kan masih polos ya. Jadi nggak ingat dia. Iya. Akhirnya dia sebenarnya gitu. Iya. Nah, kalau kakaknya memang sekarang kan udah TK. Iya. Dulu dia juga sama, tapi dia bicara biasa. Hanya yang saya sering ketawa, dia kalau bicara tuh kalau nonton YouTube terus bahasanya jadi bukan, jadi ini bahasa Indonesia yang disempurnakan gitu loh. Kalau saya nah yang gede saya suka gini, saya bilang Aira tidak boleh itu. Oh tidak nenek, ini kan bisa harus gini, harusnya begini. Saya pengen ketawa gitu, tapi itu ke gurunya gitu. Miss itu misal kata missnya nggak boleh ya ada. Tapi Miss harusnya kan ini anak kecil tuh. Jadi bahasa Indonesianya betul. Cuma jadi kan jadi lucu juga nih. Jadi ada positif negatif apa yang disampaikan ibu memang betul gitu. Saya ngalamin sendiri walaupun bukan anak. Hanya ya itulah. Jadi kalau memang perlu itu, yaitu yang fatal itu, yang sangat-sangat negatif itu jadi anak yang mau bicara dan dia tidak peduli dengan dipanggil sama siapa. Sekarang tetangga-tetangganya kan ini ya support sistemnya ini gitu kan di sana berjalan dekat laporan. Saya tanya nenek anaknya udah mau loh nengok, anaknya sekarang mau loh digendong sama saya, dulu nggak mau gitu. Kayak itu barangkali hanya sekedar sharing. Soal itunya mungkin anak saya yang lebih itu udah dia juga sampai berhenti bekerja karena dia ingin menyelamatkan generasi berikutnya. Gitu ya. Iya, luar biasa sekali ini ya. Aduh. Ini Ibu terima kasih sharingnya. Udah menarik sekali ya. Ada lagi mungkin? Iya, boleh. Sudah, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kita justru guru yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari anggota daerah PPA ya Bu, mau menanyakan. Tapi saya itu luar dari pembahasan kan di sini usia ya ini gitu kan. Cuman yang saya alami itu sekarang anak saya kebetulan udah punya anak 2 dan yang satu punya anak gadis juga. Nah saat ini permasalahannya itu Bu, saya mau mempertanyakan ya. Waktu masa kecil dia tuh bisa di waktu ya untuk pemegangan HP, gadget gitu kan. Untuk sekarang udah gede agak susah juga. Jadi saya mau nanya cara mengatasinya seperti apa.
Cuman saya lihat kesehariannya itu memang di sekolahnya dia tuh memang dilarang untuk memegang HP. Jadi ketika masuk sekolah HP udah dikumpulkan oleh ibu gurunya, tidak boleh sama sekali untuk komunikasi ataupun kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan gadget ya. Ketika dia bisa pegang itu pas waktu sekolah, pulang sekolah baru dikembalikan oleh gurunya gitu. Nah di rumah awalnya ya memang pelajarannya memang gak jauh dari gadget, tapi ujung-ujungnya kena gadget juga sampai larut malam. Kadang saya itu kalau mengingatkan kakak cepet bobo gitu ya, karena besok harus bangun pagi. Kebetulan aktivitas anak saya itu bangunnya dari 3:30 subuh udah bangun karena harus 4:30 udah berangkat sekolah. Nah itu mengatasinya gimana gitu Bu? Untuk memberi dia pengertian apa gimana? Apa karena mungkin kesehariannya karena nggak megang HP, jadi malamnya dia terus untuk fokus minta buka HP karena rindu gitu kan, mungkin dengan suasana digital atau apa gimana? Nah saya tuh kadang suka aduh ini kapan anak tidurnya gitu ya. Saya juga sedikit agak gimana gitu ya Bu ya, dengan kalau anak belum tidur saya juga jadi nggak bisa ikut tidur gitu kan, karena gimana takutnya ada keperluan yang bisa saya bantu gitu ya. Nah kadang suka anaknya nanti Bun masih siang, jadi saya suka bilang gini, kamu itu waktu malamnya jam berapa gitu ya, sedangkan ini udah jam 11 malam gitu kadang gitu ya Bu. Nah mungkin saya minta solusinya dari itu biar saya bisa menyampaikan kepada putri saya sendiri gitu ya untuk kedepannya. Terima kasih Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja kayaknya Bu ya. Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Boleh tahu anaknya usia berapa Bu? Tuh 17, berarti kelas 3 SMA. Kelas 2 SMA ya, gitu. Kalau jam malamnya itu ada inisiasi nggak Bu, harus jam berapa selesai pegang gadgetnya? Saya sih awalnya tuh ya paling dikasih 1 jam untuk belajar. Hah? Karena mungkin Tugas. di HP gitu, jadi agak lama juga. Oke, jadi harapan Bunda pengen anaknya itu tidur sebelum jam 11, benernya itu aja ya? Maksudnya karena dia harus bangun pagi kan 3:30 udah harus bangun gitu. Oke, pernah ngobrol nggak Bu? Kalau pola tidur itu mempengaruhi prestasi belajarnya di sekolah atau relasi sosialnya? Aman ya. Nah, ya. Tidur. Nah, iya, saya mengerti. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana tumbuh kembang anak itu sehat secara fisik dan psikologis, kita lihat bagaimana kemampuan akademisnya di sekolah. Itu aman. Bagaimana hubungannya dengan teman-temannya, dia bisa nggak berelasi, aman. Kita juga bisa cek ke gurunya apakah dia suka ngantuk, susah konsentrasi misalnya. Oke, berarti saya berpikir nggak tidur jam 11 itu bisa jadi memang ada tugas. Jadi udah lebih ke bentuk tanggung jawabnya aja, harus selesai sehingga tidur jam 11 malam. Ya memang ada beberapa riset yang mengatakan kalau kalau level remaja ke dewasa itu maksimal jam 10-11 itu masih oke. Tapi kalau untuk anak-anak usia dini itu di bawah jam 9. Kalau bisa setelah isya itu sudah tidur malam. Karena kalau tidak salah secara kesehatan ada hormon pertumbuhan yang itu dikeluarkan secara maksimal itu di bawah jam 9 malam. Maksimal jam 9. Jadi kalau misalnya hormon itu keluar anaknya belum tidur, jadi pertumbuhannya bisa jadi terganggu. Gitu. Nah itu ada risetnya, makanya saya juga lagi berupaya walaupun naik turun, tergantung kondisi anak juga. Kita suruh anak tidur jam 9 malam tapi dianya masih lari-lari, ya udah kita terima aja. Hari ini mungkin memang aktivitasnya nggak bisa bikin dia tidur cepat. Bagaimana kita terus merangkul, ngobrol, memeluk dengan kasih sayang sehingga akhirnya dia mau ikutin arahan kita. Gitu paling mudah. Jadi paling mudah ngecek prestasi belajarnya. Berarti saya pikir tidur malamnya karena bisa jadi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Iya. Betul, kesehatan ya. Suka olahraga nggak Bu putrinya? Di sekolah, aktif ya. Dari nari juga Oke. Berarti kan fungsi geraknya juga seimbang. Gitu ya. Ya sebenarnya tinggal dikomunikasikan aja kira-kira mengganggu nggak kalau tidurnya jam 11. Kalau itu aman ya sudah kita bersyukur gitu. Jangan mencari-cari hal yang takutnya gini. Ada kekhawatiran ya Bu ya? Oke, selama anaknya nggak ada komplain, gurunya juga ada, berarti itu on the track. Hanya memang anak
beda-beda. Bisa jadi ibu putrinya punya tanggung jawab yang tinggi sehingga setiap tugas lihat HP ya harus sampai jam 12 malam. Ada loh orang-orang tuh yang dia nggak akan bisa tidur kalau tugasnya tuh belum beres. Orang lain ngelihatnya, ih kamu tuh bisa nggak sih tidur cepat? Ya nggak bisa. Jadi Gitu. yang bikin ayahnya kesel karena apa sih kok pasti tidurnya gitu kan. Ya paling kalau itu bisa dikomunikasikan baik-baik ya Bu ya, insya Allah. Bisa juga di-upgrade dengan banyaknya olahraga, diajak berolahraga itu menguatkan fisik. Gitu. Tapi jangan terlalu sering. Itu bisa menumbuhkan daya tahan tubuh yang lemah, bahkan bisa jadi penyakit-penyakit yang lainnya. Baik, kita lanjutkan dulu ke sini. Jack dijadwalkan ya buat jam-jam tertentu bermain gadget. Kalau tadi ada Bunda Dewi Sabtu Minggu gitu ya, pas libur atau terserah disepakati. Bagusnya memang seperti tadi yang diceritakan oleh Bunda Dewi, ayah dan bunda, bukan bundanya saja. Karena gini, anak itu biasanya semakin tumbuh ke bundanya tuh kayak gak ada efek apapun. Mau marah kakak, kalau sama bundanya begitu, ngeyel gitu. Nah bagaimana gitu ya, anak tuh tiba-tiba gitu, bercanda, kakak udah tegas juga, gitu. Jadi kita ini ketawa, nggak jadi marah. Tapi kalau udah sama ayahnya, nah ngedenger langkah kaki ayahnya udah beda. Jadi ayah dan bunda, ya. Jadi tadi Bunda Dewi dan Bapak begitu ya, itu pertahankan. Ya komitmen kan menikah itu berdua, bikin anak juga berdua, ngurusnya juga berdua, gitu. Jadi ketika bunda kehilangan kendali, ayah yang ayah, karena ayah itu kalau di psikologi fungsi otoriter, aturan, kedisiplinan itu penegakannya di ayah. Ibu kasih sayang, empati, sosial itu diajarkan oleh ibu. Awasi konten, pastikan sesuai dengan usia anak ya. K, komitmen dan konsisten, jangan luluh hanya karena anak menangis. Nah ini mungkin tantangan bagi ibu-ibu yang masih belajar mengendalikan anak karena udah telanjur kecanduan gadget. Ya, gini Bu, iya gimana lagi kan? Yang memperkenalkan gadget siapa? Balik lagi kan? Anak itu gak akan tahu gadget kalau nggak diperkenalkan, nggak dikasih. Anak itu gimana kita sebenarnya? Jadi kalau kita udah kasih, siap dengan konsekuensinya. Tapi jangan menyerah. Karena tumbuh kembang anak kan itu ada rentangnya ya. Jadi kayak tadi, aduh anak saya speech delay 1 tahun belum bisa ngomong mama papa. Tenang, masih ada rentang sampai dia 2 tahun. Kejar lagi, kayak tadi ceritanya ibu dengan cucunya sampai anaknya ibu mau berhenti bekerja kan itu luar biasa Bu. Nanti biasanya di beberapa usia dia ngejar gitu. Yang tadinya dia nggak cerewet, susah ngomong, nanti di usia 4 tahun ke atas ini keluar semua tuh potensinya. Karena sudah distimulasi. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya, ini kenapa ya ibunya yang cemas? Jangan, ibu tuh jangan mudah cemas. Kalau cemas, emosinya itu kena ke anak. Kena ke anak. Jadi ada masanya ketika misalkan saya di kantor lagi ribet, pulang ke rumah, sayanya rungsing. Anak saya ikut rungsing. Padahal saya nggak marah-marah, nggak apa sih, cuma mama, tapi saya nggak merespon gitu kan di kepala saya, aduh tadi gimana akreditasi ya. Anak saya manggil-manggil, misalnya mama, aku mau gini, saya nggak merespon. Hati saya lagi galau, itu anak saya ikut rungsing, ikut galau. Jadi kayak kakak, nggak mau, gitu. Kok beda banget ya? Oh saya ini lagi ada masalah emosi, anaknya jadi ikut. Bahkan kalau saya lagi diem, lagi sedih, itu anak tuh ngeliatin. Mama, kayak tahu gitu, mama lagi sedih ya. Padahal saya nggak ngomong gitu. Wah, anak sebegitu pekanya ya emosinya gitu. Karena mungkin masih bersih gitu ya. Jadi kalau melihat ibu, bapaknya, ayah, bundanya tuh kerasa gitu emosinya. Nah, upayakan walaupun namanya ibu-ibu besar kekhawatirannya, dikendalikan bisa, diterima ya dengan sabar. Konsisten. Jadi kalau misalnya anak rewel, biarin aja rewel ya. Karena dari kalau anak itu lepaskan, itu rewel karena emosi tertahan, ada keinginan tidak bisa dicapai. Biarkan aja dulu. Kita nggak usah ikut marah-marah. Kasihan menambah beban emosi gitu. Anak lagi mengeluarkan emosi, kita paham itu, biarkan aja. Dia mau merengek. Kalau saya yang terjadi ya, ayah dan bunda, setiap pulang saya tuh suka nyetir. Anak saya itu saya titip di daycare kampus. Pagi-pagi itu ya, kalau misalnya kondisinya lagi rungsing, sambil nyetir di tol, anak saya sambil berantem, pukul-pukulan, jambak-jambakan. Kadang tiba-tiba loncat, saya lagi nyetir kecepatan tinggi, anak-anak tiba-tiba loncat, mama. Dua-duanya pengen pangku. Wah itu maut tuh, kalau nggak zikir tuh bisa terjadi gitu loh, ayah dan bunda. Jadi saya paham betul situasi yang resiko-resiko seperti itu gitu ya. Bagaimana tetap tenang dalam menyetir,
yang ini narik-narik kerudung, yang ini minta pangku gitu kan. Saya biasa lewat tol dari Cimahi ke Buah Batu gitu. Tapi aduh gimana di situ jihadnya seorang ibu gitu ya, sabar gitu ya. Walaupun tidak dipungkiri ayah dan bunda kadang terekspresikan juga gitu ya, bentakan, hentakan, tangisan gitu ya. Ada gitu. Tapi saya selalu begini, ya Allah, inilah saya. Ternyata saya ini ibu, hanya seorang manusia yang tanpa pertolonganmu saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi saya merasa kayak ya Allah terima kasih ya sudah banyak ditolong gitu. Karena jadi terharu. Karena memang itu yang dirasakan gitu. Jadi banyak-banyaklah berdoa untuk anak-anak kita begitu. Jadi saya keingetan anak saya. Nah, udah keibuannya keluar gitu ya. Ya, jadi komit konsisten, jangan mudah luluh. Bu, demi kebahagiaan dan tumbuh kembang anak ayah dan bunda di masa yang akan datang. Biarin kita sabar sekarang, tapi asetnya dunia akhirat loh, gitu. Dunia akhirat, ya, insya Allah. Nah, untuk memudahkan bisa disingkat jadi bijak, ya. B-nya batasi, I-nya inisiasi aturan, J-nya jadwalkan, A, awasi kontennya, K, komitmen dan konsisten menerapkan aturan. Ya. Nah, ini ada sedikit gimana cara membangun komunikasi dan kedekatan emosional dengan anak. Eye contact. Eye contact ini apa ya, ayah dan bunda? Kontak mata. Jadi kita sering, termasuk saya, kalau lagi pulang main handphone, anak tuh manggil, mama, aku mau ini, ntar dulu ya kak. Mama tahu nggak tadi teman aku tuh gini, bentar kak, bentar. Nah itu nggak ada eye contact. Ketika tidak ada eye contact, anak merasa tidak dihargai. Kayak ibu, bapak aja lagi ngobrol, ngobrol nah ibu Entin, nah kan, ibu Entin, bu Entinnya sibuk nulis, bu kan saya jadi gimana? Itu baru masalah eye contact. Eye contact itu kan menghubungkan emosi sebenarnya, menghubungkan ekspresi gitu ya. Jadi kalau belum terhubung jangan ajak ngomong, karena nggak akan nyambung apa yang kita sampaikan. Gitu. Anak butuhnya kita lihat matanya, lihat wajahnya, dengarkan dengan empati. Gitu. Jadi kalau anak curhat, walaupun kadang anak saya tuh ngomongnya kemana-mana, dia lagi mengembangkan bahasa, saya selalu tanggapi, oh gitu kak, jadi kakak sedih ya, temannya tadi iya, terus tiba-tiba lompat ceritanya, tadi aku naik bandros, barusan kemarin naik bandros cerita, gitu, terus tiba-tiba di daycare ada kuromi, nggak nyambung memang ceritanya, tapi dia sedang mengembangkan bahasanya, dan saya tanggapi, oh gitu, dalam hati kuromi itu apa, kuromi gitu ya, pompong apa lah gitu ya, sekarang saya nggak tahu gitu ya. Saya tanya, kak kuromi itu apa? Itu loh ma, kartun yang ini. Terus besoknya cerita, ma teman aku ada yang suka Demon Hunter. Apa itu Demon Hunter? Itu loh ma yang joget-joget. Wah langsung ngecek kontennya. Tahu dari mana kamu? Dari temen. Di mana? Di daycare. Dia cerita, ngomongin bapak ibunya ngasih loh ma temanku itu Demon Hunter. Tontonannya kak iya. Oh kalau mama tidak. Tidak, tontonnya yang baik-baik, yang baik, yang bagus, kasih tahu ke anak. Yang baik tuh gimana? Nonton yang bisa bikin kakak pintar ngomong, bisa bikin kakak rajin sholat, itu kan konkret ya. Bikin kakak bisa mau berbagi ke teman-teman kakak. Nah nonton yang begitu kak, supaya kakak pintar. Mau jadi apa? Gitu-gitu ya, diajak ngobrol. Jadi dengarkan dengan empati. Betul-betul kita masuk ke dunianya. Jangan cuma ya gimana? Oh gitu. Ya yang ngerti mama ngerti. Padahal kita nggak ngerti. Sayang banget dunia anak tuh asik loh ayah dan bunda. Itu juga tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Jangan sia-siakan. Ya. 3, berikan apresiasi. Ucapkan terima kasih ketika anak melakukan sesuatu. Kadang anak-anak tuh romantis ya. Mama ini ada bunga buat mama. Mama aku ambilin minum ya, aduh kakak terima kasih, peluk. Wah itu bikin ketahanan mentalnya kuat, tangki cintanya penuh. Jadi sehingga kalau dia nanti punya teman nggak dihargai, teman ditolak, nggak masalah karena dia udah full tangki cintanya. Nah cukup orang tuaku udah ngasih aku banyak perhatian, berlimpah justru kan perhatiannya gitu. Hindari berbicara ketika sedang emosi. Nah ini yang mungkin saya pribadi juga masih agak susah ya. Apalagi ibu pekerja yang udah banyak bawa beban kerja, anak rewel, rasanya langsung wah gitu, diam gitu ya.
ngeluarin gitu ya. Jadi juga saya masih belajar gimana break dulu, istighfar, atau memisahkan diri dulu, misalnya ke kamar mandi setelah kira-kira udah tenang, baru kembali untuk melihat situasi anak seperti apa. Bahkan kalau memang belum mampu untuk bicara, diam aja, didampingi anaknya gitu. Yang kelima, upayakan ada ritual tanpa gadget. Ya, nah ini kalau misalkan Bapak Ibu punya area-area tertentu di rumah, misalkan meja makan, kamar tidur. Nah, anak yang usia dini itu dia nggak ngerti ungkapan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dibikin kayak ada tanda handphone, seret gitu. Di area-area dilarang. Nah, mungkin kayak gini ya. Kalau anak-anak kecil kan harus kelihatan ada warna, ada apa. Tempel di meja makan misalnya ya. Nah, berarti itu maksud yang mereka ngerti kok. HP dilarang, berarti kalau makan jangan pakai handphone. Gitu. Misalnya di kamar tidur, masuk kamar tidur area bebas handphone, kasih simbol konkret namanya ya kalau di psikologi itu. Kalau cuma dibilang jangan kan sudah malam, jadi mereka belum ngerti. Gitu. Tapi kakak lihat itu simbolnya apa, kita kasih tahu, oh itu dilarang pakai HP, jadi lepaskan dulu handphonenya. Gitu. Nah ini teknik mendampingi anak belajar, jangan jadi pasif ayah dan bunda. Pasif itu berarti kita kasih cul gitu ya, celah. Tapi ada pendampingan ya. Yang pasif biasanya membiarkan anak menonton sendirian agar orang tua bisa mengerjakan pekerjaan lain. Anak bebas akses aplikasi. Ya. Kalau yang usia dini mungkin tergantung jempolnya. Kadang kalau YouTube Kids kita anggap aman, tapi ketika geser nggak tahu kan kontennya apa. Kalau mau aktif mendampingi, menonton bersama-sama anak sambil melakukan dialog sederhana, dan aplikasi itu orang tua yang pilihkan. Jadi kendalinya ada di kita. Gitu. Dan ya ini memang tantangan, apalagi kalau waktunya terbatas. Tapi kembali lagi, apa sih yang penting bagi orang tua? Nanti kita akan bahas. Sedikit lagi ya Bu. Tips menciptakan lingkungan digital untuk mengamankan supaya aksesnya tidak bebas. Ini mungkin Mbak Bu Dewi pakai ini nggak? Google Family Link. Beda lagi aplikasinya? Beda lagi ya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi untuk mengamankan akses digital pada anak usia dini. Gitu ya. Kalau YouTube, aksesnya pakai YouTube Kids. Gunakan password yang tidak bisa diakses oleh anak. Gitu ya. Kalau handphonenya masih pakai handphone orang tua, dampingi dengan berdialog bersama anak. Kesehatannya gimana? Zona bebas gadget, waktu bebas gadget, dan pencahayaan yang cukup serta posisi bermain gadget itu juga perlu diperhatikan ayah dan bunda. Barangkali ada yang di kamar lampunya dimatikan gitu ya, pakai handphone charge itu akan merusak mata dan saraf-saraf otak takutnya. Pencahayaan atau posisi, kadang anak tuh duduk sambil lehernya kemana, kakinya kemana, posisinya kadang tidak sadar karena asik nonton. Takutnya nanti berpengaruh ke tulang belakang, jadi bengkok misalnya, atau motoriknya jadi tidak berkembang karena posisi aksesnya sambil tiduran atau sambil tengkurap. Itu sering biasanya terjadi. Tengkurap itu kan bisa mempengaruhi pernapasan dada. Nah kalau bisa posisinya duduk, jangan tiduran. Itu penting untuk aspek kesehatan. Nah ini yang penting. Cuma 3 saja kalau dari temuan saya selama jadi orang tua. Bagaimana sih jadi orang tua yang adaptif, positif, dan penuh kesadaran? 1, wajib punya visi. Ayah dan bunda harus punya visi anaknya mau digimanain. Jangan pas lahir bingung, yang penting diasi, yang penting kasih makan. Jangan. Mau punya apa terhadap anak? Mau dijadikan apa anak ini? Itu namanya visi ayah dan bunda. Setelah visi ditetapkan, yang kedua, value. Nah ini, jadi kadang kita terjebak pada tadi, pola parenting apa sih yang efektif? Nanti dulu, pola parenting itu bisa beda-beda. Tetapkan dulu value dan pedoman pengasuhannya mau bersumber dari apa. Misal, saya mau mendidik anak saya dengan pedoman Quran. Tetapkan itu. Jadi pedoman selama mengasuh anak sebagai orang tua. Jadi kalau ada apa-apa kembalinya kepada pedoman itu. Ini saya gitu ya. Jadi kita tahu, oh kalau anak salah, lihat value-nya apa. Saya akan menanamkan value Islam kepada anak saya. Pegang itu. Sampai usia berapapun kita punya pedoman.
pedoman pengasuhan. Adapun gaya parenting itu bisa beda-beda. Ya. Yang ketiga, ini yang penting, terus belajar dan bertumbuh bersama anak kita, bahkan mungkin ketika anak kita sudah menikah nanti, belajar bertumbuh. Ini ya, karena kita berpikir anak kita sudah besar, kita nggak perlu belajar. Salah ayah dan bunda, belajar itu sepanjang masa. Bertumbuh pun sama. Apa yang membuat ayah dan bunda bertumbuh? Karena tumbuh bersama anak-anaknya. Apa yang membuat ayah dan bunda menjadi lebih pintar dan dewasa? Karena bertumbuh dan belajar bersama anak-anaknya. Jadi kalau ayah dan bunda punya anak-anak yang aktif, susah diatur, bersyukur. Itu media bertumbuh. Itu media belajar. Bukan anak yang nakal, bukan anak yang susah diatur. Itu mah kita sendiri yang melabelkan. Tapi kita labelkan anak sedang belajar, anak sedang bertumbuh. Begitu juga saya. Kalau anak belajar dan bertumbuh, ibu bapaknya tidak belajar dan bertumbuh, kasihan anaknya. Jadi stres nanti. Belajar dan bertumbuh artinya kita belajar beradaptasi. Seperti itu. Nah, terakhir ini adalah refleksi. Ini adalah slide terakhir. Mungkin saya bacakan sambil kita renungkan bersama-sama peran kita sebagai ayah dan bunda. Ayah dan bunda, mari kita pejamkan mata sejenak dan bayangkan. Ya, silakan boleh sambil memejamkan mata. Ini sebuah refleksi ya bagi ayah dan bunda, juga saya. 20 tahun dari sekarang, anak-anak kita akan tumbuh dewasa. Mereka mungkin tidak akan ingat model gadget apa yang kita belikan untuk mereka hari ini. Mereka tidak akan ingat video YouTube apa yang kita putarkan saat mereka menangis. Tapi mereka akan ingat selamanya apakah saat mereka menatap mata kita sedang menatap mereka dengan penuh kasih, atau mata kita sedang sibuk menatap layar gadget kita. Mari kita pulang ke rumah dengan komitmen baru, menjadi orang tua yang adaptif terhadap zaman, positif dan dalam berucap, dan hadir seutuhnya di setiap detik pertumbuhan anak-anak kita. Ya, itu saja ayah dan bunda untuk refleksi dari seminar hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk ayah dan bunda. Terima kasih dari saya untuk sesi materinya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, tepuk tangan ibu-ibu semua ya bunda buat materi kita, ibu narasumber kita. Sungguh luar biasa ya materi yang disampaikan. Itu banyak sekali yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah yang kita hadapi bersama anak-anak kita di rumah tentunya ya. Oh, di sekolah ada bu guru gitu ya. Mungkin bu guru juga sama di sekolah ya, banyak menemukan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan materi yang tadi disampaikan oleh ibu narasumber kita. Kalau boleh saya sampaikan ya mengenai intisari dari apa yang disampaikan oleh ibu narasumber kita, itu ada beberapa catatan yang saya tulis ya, sehingga tadi saya juga sampai tidak gitu ya karena memang saking sibuknya menulis. Maaf ya ibu. Ya, dunia teknologi atau dunia digital begitu pesatnya ya berkembang, sehingga tidak bisa kita hindari lagi, tetapi harus kita hadapi ya. Nah, bagaimana menghadapi secara bijak, sebagaimana yang tadi ilmu yang disampaikan oleh ibu narasumber kita. Nah, dunia teknologi, dunia digital bisa merubah segalanya katanya tadi ya. Kemudian punya dampak, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Kemudian di dunia sekarang kita ini, dunia digital ya, orang tua diharuskan terlibat aktif, mau tidak mau harus terlibat aktif ya, untuk membimbing, memanfaatkan bagaimana teknologi ini menjadi peluang yang bermanfaat, secara sehat, aman ya, bertanggung jawab yang bisa digunakan oleh anak-anak kita. Kemudian orang tua juga menjadi pembimbing, harus bisa menjadi pembimbing sekaligus pengawas dan
memberikan keteladanan dalam pemanfaatan atau penggunaan dunia teknologi atau digitalisasi. Tadi subhanallah banyak sekali ya masukan-masukan dari bunda-bunda juga ya, yang hebat-hebat ya, itu yang sangat bermanfaat, yang bisa mungkin diimplementasikan atau direalisasikan di lingkungan masing-masing ya. Yang berikutnya kita harus membangun komunikasi yang interaktif ya dengan anak, sehingga anak itu merasa aman, nyaman, curhat kepada kita sebagai orang tuanya, tidak mencari lagi tempat curhat di tempat lain ya, sehingga dengan terjadinya komunikasi yang interaktif juga membangun emosional anak ya, yang akan lebih baik lagi. Selanjutnya tadi, sebagai orang tua, baik mungkin ibu guru di sekolah, orang tua anak-anak di sekolah, maupun ayah bunda di rumah, itu tadi sudah disampaikan bahwa kita sebagai orang tua harus memiliki visi yang jelas, apa yang anak kita ini mau kita jadikan apa nanti ke depannya ya. Kemudian value atau pedoman dalam pengasuhan anak, apa yang akan kita jadikan pedoman. Karena kan sebagaimana kita tahu sebagai umat Islam, anak-anak apalagi di usia dini, usia emas ini kan layaknya kertas putih ya, yang mau ditulisi dengan tinta hitam ya jadi hitam, kalau merah ya jadi merah, hijau ya jadi hijau gitu ya. Tapi nah itu tergantung kepada kita sebagai orang tua, apa yang akan kita jadikan pedoman dalam mengarahkan anak didik kita ke arah yang lebih baik ya. Selanjutnya menjadi orang tua tadi yang adaptif, yang positif itu ya, merupakan trik-triknya ya Bun ya, menjadi orang tua yang adaptif, positif, bertumbuh bersama anak kita ya, berkesadaran juga. Nah itu tadi ada visi, value, dan belajar dan bertumbuh serta berkesadaran bersama anak. Baik, itu yang bisa saya ambil ke intisari dari penyampaian materi dari ibu narasumber kita. Barangkali sekarang ada sesi tanya jawab, ibu boleh dibuka sedikit, karena tadi sudah beberapa sudah ya. Jadi kita satu termin aja ya bu ya, satu termin 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan ya. Baik, barangkali ayah bunda ada yang masih ingin disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kita mengenai tadi ya, yang disampaikan, yang dipaparkan oleh ibu narasumber kita. Mangga silakan. Ini ada door prize juga ya bu. Insya Allah ada door prize, tapi door prize-nya terbatas bu. Ya door prize-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Berapa bu? Ada 6 door prize. Mungkin tadi juga di awal ya, insya Allah sudah ada 4 ya. Berarti tinggal 2 lagi. Silakan 2 tercepat. Kalau bunda ini kayaknya udah tadi ya, Bunda Nimra mau bertanya boleh. Tapi door prize kan tetap 1 ya bu. Di awal pun tuh bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bunda. Mudah-mudahan nggak bosan ya bu ya. Enggak, senang saya. Sebetulnya gini bu, anak saya itu kan memang dibatasi ya dari gadget dan lain-lain. Terus kan sesuai umur, terus dia tidak pakai TikTok dan lainnya. Saya cuma pengen nanya, gimana cara membatasi anak tuh biar nggak terlalu ingin tahu hal yang memang sebenarnya dia tuh belum waktunya tahu gitu bu. Tapi yang dia dapat itu dari pengaruh lingkungan. Kayak contoh kasus gini deh bu. Sekarang kan banyak tuh tren-tren lagu dan lain-lain gitu ya. Dia tuh saking penasarannya, terus saya bilang itu tidak bisa kak, tapi dia searching gitu. Jadi kayak misalkan, iya searching sendiri. Jadi kayak misalkan, mama tadi teman aku nyanyi tabola bale, apa itu gitu ya? Terus atau enggak, mama kalau cocok datang ke rumah itu apa gitu, atau enggak sekarang yang terbaru tuh kicau mania gitu ya. Nah jujurnya kita di rumah tuh nggak ngasih gitu semua gitu, tapi karena mungkin dari pengaruh lingkungan dia mendengar tabola bale, kicau mania atau
kalau memang cocok kita datang ke rumah tuh apa? Saya bilang itu belum usianya kakak, tapi mungkin karena pengaruh dari lingkungan yang sering terus terdengar dan sering terus ini, jadi dia saking penasaran dan searching. Itu yang sebenarnya saya pengen tahu, bagaimana kita berdua orang tua yang harus ngasih tahu ke anak kalau itu tuh memang nggak waduh dulu deh kak gitu. Yang baik dan bisa dimengerti gitu Bu. Ya, makasih. Iya, terima kasih Bunda Dewi. Mau langsung dijawab aja mungkin Anda ya? Boleh. Untuk pertanyaan Bunda Dewi. Ini anaknya usia pertama ya? Oh, yang 7 tahun ya. Ya itu persis sama seperti anak saya yang Demon Hunter lah. Dia dapat asupan-asupan itu yang kita ajarkan. Kita jaga di rumah, tapi di lingkungan terpapar. Nah, ini juga sebuah tantangan ya. Tapi tadi ada ungkapan yang menarik. Kak, ini belum waktunya untuk tahu begitu ya Bun ya, cara menyampaikan. Kayaknya kalau ngomongnya kayak gitu justru jadi penasaran apa sih gitu ya. Nah, kalau ini sedikit berbagi, kalau yang saya itu, itu Demon Hunter. Saya tanya, saya nggak langsung ngekat. Jangan kakak, itu di ujung. Walaupun outputnya gitu, nanti bahasanya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman anak. Jadi mungkin kita tanya dulu, walaupun kita udah tahu, wah kicau mania apa kan itu kayaknya berefek. Jadi jangan dulu resisten, jangan dulu langsung ngekat. Kita tanya dulu, Mama kicau mania, mungkin kita bisa ekspor apa sih kicau mania yang dia pahami di pikirannya, bukan di pikiran kita. Di pikiran kita udah tahu itu ke arah mana, tapi pikiran anak itu kita coba dalami. Jadi jangan langsung panik itu kan, jangan langsung tahu, tapi kita coba eksplor dulu. Kita ngomong kicau mania misalnya atau yang lain, itu apa ya kak gitu. Yang kakak bayangkan tentang kicau mania bla 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 itu gimana sih kak di dalam bayangan kakak? Anak 7 tahun kayaknya udah bisa mulai diajak bercerita apa yang ada di isi kepalanya. Jadi kita dengan komunikasi eksplorasi dulu Bu, kita validasi dulu, oh ada paparan, kita jangan langsung panik gitu ya. Semakin panik semakin melarang, nah nanti akhirnya dia cari tahu sendiri. Bahkan kalau misalnya kita lebih dalam tanda kutip berani mendampingi, mungkin setelah dia cerita, oh kicau mania begini gitu ya, supaya tidak penasaran, dampingi saja. Apa sih kak? Maksudnya begini, kicau mania versi kita. Nah kalau kicau manianya muncul dari versi kita, kita bisa punya kendali kan untuk memilih konten yang dia maksud gitu, yang kira-kira itu aman untuk dia pahami. Oh gini kak, iya mak ini tuh apa ya mak ya. Nah mungkin dari situ kita baru bisa kasih komunikasi ya, kira-kira dia bisa paham bahwa kak ini kontennya gak baik buat kakak gitu. Nah jadi jangan langsung, itu belum usianya, biasanya anak malah penasaran, apalagi sudah 7 tahun itu sudah mulai mau masuk masa-masa eksplorasi yang sangat tinggi. Jadi ketika justru dilarang, dia udah tahu cara pakainya gitu. Jadi menurut saya justru momen untuk mendampingi tadi Bu, berdialog, mendampingi, kasih langsung aja versi kita. Oh ini, baru kita kasih tahu. Kalau persepsinya sudah sama, itu akan lebih mudah cara ngomongnya. Kalau kita ngomong kak, konten ini tuh nggak baik buat kakak, kita tunjukkan. Baru di situ bisa masuk edukasinya, karena persepsinya sudah sama. Kicau mania versi kita dengan kicau mania versi anak kita misalnya, atau yang lainnya. Misalkan anak kita terpapar, kayak anak saya gitu, Demon Hunter, apa itu Demon Hunter? Saya cari dulu. Oh begini ayah Demon Hunter, lapor ke ayahnya. Wah ini paparan dari. Berarti sebenarnya ada orang tua yang ngasih anak tuh konten-konten kayak gitu ya. Ya mungkin itu kan kurang bagus lah ya untuk anak. Tapi saya ngomong kakak jangan kayak gitu, ngomongnya di ujung setelah persepsinya sama. Jadi saya tanya dulu, kak Demon Hunter itu apa sih kak? Ini loh mah, dia suka pakai baju gini-gini. Saya oh iya oke, sesuai, tunjukin yang kayak gini bukan kak? Iya, menurut kakak kalau kayak gini tuh bagus nggak ya buat anak-anak? Nggak apa-apa, saya refleksikan aja pertanyaan itu. Coba lihat bajunya, kira-kira gimana kak? Ajak dia untuk bisa aware gitu, menilai sendiri gitu, bahwa itu sudah tidak cocok untuk dia. Sekarang udah nggak pernah ngomongin itu lagi. Bahkan dia cerita, mah tadi tuh temanku ngajakin tuh nonton cerita Demon Hunter, aku cuekin mah, aku malah bilang ke dia itu nggak baik buat anak kecil gitu. Dia bisa ngomong gitu ke temennya, aku itu tidak baik, aku tidak mau nonton yang begitu bilangnya. Jadi justru nggak penasaran karena kita sudah kasih tahu gitu. Mungkin Bunda sekalian sharing juga ya kalau saya seperti itu. Terima kasih untuk Terima kasih Bu narasumber, alhamdulillah ya.
mudah-mudahan tidak puas ya, ini bisa mencari lagi. Ya kan, orang tua yang hebat itu tidak cukup dengan satu jawaban. Kita cari lagi ya Bu ya, cari lagi jawabannya biar kita juga jadi tambah pintar, tambah melek ya. Kita kalau untuk di digitalisasi mungkin kita gaptek ya, Eyang ya, daripada cucu kita. Katanya jangan hanya HP-nya yang pinter, smart dong. Oh, nah itu yang menggunakannya ya. Usernya juga harus smart, harus pintar. Oke, siap ya. Jadi tadi berikan dialog ya, dialog interaktif tadi yang bisa tidak langsung memotong atau melarang, tapi berikan komunikasi yang efektif ya, sehingga anak bisa memahami ya kenapa larangan itu ada gitu ya. Oke, selanjutnya Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya ya. Iya Bunda. Balik lagi ke tadi kan dari awal ada pembagian waktu screen time. Ketika anak yang sudah dididik dari awal, pasti dia sudah terbiasa. Gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau yang terbalik, anak yang sudah terlanjur ini bebas, nah kita bagaimana ininya kita untuk menolkan lagi anak, meriset lagi anak supaya dia bisa kembali lagi sesuai sama kita.